Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas dari metode penelitian yang berjudul Analisa Sistem Penjualan Barang CV Mekar Mandiri. Saya sendiri Devi Lutfianti, ada Dinda Oktarini Putri, Salsa Gusti Amalia, Intan Safitri, dan Cindy Herlin Setiwati. Masuk pertama yaitu membahas latar belakang. Di masa yang serba cepat ini, penggunaan komputer dan sistem-sistemnya sudah menjadi kebutuhan yang utama dalam rangka meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Setiap proses manual dari perusahaan dapat digantikan oleh komputer karena penyediaan informasi yang lebih canggih serta dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan pegawai mengenai hubungan manajemen perusahaannya dengan sistem komputer. Dengan menggunakan komputer, perusahaan dapat melakukan proses penyimpanan data dengan mudah dan cepat. Karena tingkat kecepatan dan penyimpanan data pada komputer lebih aman dan rapi, sehingga mudah menemukan kembali data yang diinginkan. Berikutnya, maksud dan tujuan. Maksud penulisan laporan analisa sistem penjualan barang ini yaitu 1. Menganalisa prosedur sistem yang berjalan pada perusahaan CV Mekar Mandiri. Kedua, menganalisa permasalahan dan kelemahan yang ada pada perusahaan. Ketiga, memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Keempat, mengidentifikasi kelemahan prosedur sistem penjualan barang yang ada. Sedangkan tujuan dari penulisan laporan ini yaitu untuk melengkapi. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam kegiatan penulisan laporan ini, penulis hanya menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan selama pandemi COVID-19 ini. Maka kami tidak dapat melakukan penelitian ke lapangan secara langsung. Oleh karena itu, kami menggunakan metode penelitian studi kepustakaan untuk mencari serta melengkapi data dalam membuat makalah ini. Keempat, ruang lingkup. Agar laporan KKP ini mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan meliputi 1. Prosedur pemesanan barang. Kedua, prosedur pembayaran secara tunai. Ketiga, prosedur pengiriman barang. Keempat, prosedur pembuatan laporan bulanan penjualan barang. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Safitri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan perusahaan. Dalam pelaksanaan kegiatan CV Mekar Mandiri ini memiliki visi dan misi perusahaan yang cukup baik. Akan tetapi, struktur organisasi yang ada pada perusahaan ini belum terkoordinasi dengan baik. Struktur organisasi yang digunakan untuk perusahaan ini yaitu struktur organisasi fungsional, di mana struktur organisasi seperti ini mempunyai kelemahan, kurangnya batasan antara karyawan dengan pimpinan yang seringkali menyebabkan koordinasi kurang efektif. Penulis akan menguraikan mengenai sejarah, visi, dan misi perusahaan, cara pemasaran, dan struktur organisasi yang ada pada perusahaan ini. Antara lain sebagai berikut. Sejarah perusahaan. CV Mekar Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini terletak di Jalan Pelabuhan 2, Kilometer 3, nomor 404. Perusahaan ini membeli bahan baku dari perusahaan terbatas, lalu mengolahnya menjadi barang jadi, kemudian menjualnya secara kredit maupun tunai ke beberapa pedagang eceran, toko, dan para pelanggan lainnya di Sukabumi. CV Mekar Mandiri didirikan oleh Bapak Hermawan dan dikelola oleh anak dari Bapak Hermawan sendiri yaitu Agun Pragiawan. CV Mekar Mandiri ini berdiri pada tanggal 14 Januari 2011 dengan usaha memproduksi gorden import maupun lokal dan telah memiliki surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, nomor rekening bank, nomor pokok wajib pajak, serta pengukuhan pengusaha kena pajak. Lalu visi perusahaan. Visi yaitu sasaran atau tujuan yang menjadi pandangan jauh ke depan. Yang pertama, ingin menjadi perusahaan yang semakin sukses. 2. Menjadi perusahaan yang unggul di antara perusahaan interior lainnya. 3. Dapat membuka cabang kembali. 4. Dapat memuaskan konsumen. 5. Mengembangkan ide dan peluang usaha yang ada di kemudian hari.
Lalu misi perusahaan. Misi yaitu langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai visi. 1. Mengikuti seminar dan pelatihan entrepreneur. 2. Promosi. 3. Menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. 4. Meningkatkan minat dan daya beli konsumen dengan kualitas mutu barang yang baik. 5. Pembaharuan terhadap model-model baru. Lalu tujuan perusahaan. Tujuannya itu memperoleh laba dan menjaga kelangsungan pertumbuhan usaha dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cindy. Cindy Herlin S. NIM saya 1180347. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Pemasaran. Cara yang digunakan di perusahaan ini dalam memasarkan barang yaitu 1. Penjualan dilakukan di toko. 2. Penyaluran barang pada pedagang eceran. 3. Pengajuan surat permohonan penjualan. Selanjutnya, struktur organisasi. Perusahaan ini memiliki 1 pimpinan dan 23 pegawai yang terdiri dari bagian produksi, bagian administrasi, bagian gudang, dan bagian pemasaran. Pada perusahaan ini, struktur organisasi yang digunakan yaitu struktur organisasi fungsional. Yang dimaksud struktur organisasi fungsional yaitu bentuk organisasi yang penyusunannya didasarkan atas fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi tersebut seperti admin, produksi, teknik, pemasaran, dan lain-lain. Ciri organisasi yang menggunakan struktur organisasi fungsional yaitu 1. Pembidangan tugas dapat dibedakan dengan jelas. 2. Spesialisasi karyawan dapat berkembang optimal. 3. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Nah, ini adalah struktur organisasinya. Situ ada pemimpin tugasnya sebagai pemimpin dan pemegang perusahaan, serta bertanggung jawab dalam memberikan pertanggungjawaban dan mengawasi kinerja dari pegawai atau staf. Dan bagian produksi 1 bertugas dalam melakukan proses produksi yaitu mengubah bahan baku menjadi barang jadi sebelum siap dijual. Bagian produksi 2 bertugas dalam melengkapi proses produksi sehingga barang siap untuk dipasarkan atau dijual. Bagian admin sebagai pengelola administrasi perusahaan dan mengatur data-data yang masuk ke perusahaan maupun data yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bagian pemasaran selain bertugas memasarkan atau memproduksi barang kepada konsumen, bagian pemasaran juga bertugas melakukan pemasangan dan pengiriman gorden tersebut. Prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan dalam sistem penjualan barang di CV Mekar Mandiri. Masih bersifat manual yang kini belum terkomputerisasi dengan baik, akan tetapi dalam data-data masih dicatat dalam bentuk pembukuan dan pengarsipan. Berikut adalah prosedur sistem berjalan yang ada di CV Mekar Mandiri. 1. Prosedur pemesanan barang. Proses pemesanan barang diawali dengan pengiriman surat penawaran oleh bagian pemasaran kepada customer berdasarkan data barang. Setelah melihat dan memutuskan barang apa saja yang akan dipesan selanjutnya, customer memberikan PO kepada CV. 2. Prosedur pembayaran. Setelah PO diterima dari customer, PO dicek terlebih dahulu seperti stok, harga, dan diskonnya. PO akan diproses, kemudian diarsipkan kepada arsip PO. Jika customer sudah melakukan pembayaran tunai kepada bagian admin, berdasarkan arsip PO, selanjutnya bagian administrasi membuatkan nota penjualan kepada customer, sedangkan kopi nota penjualan diarsipkan ke dalam arsip penjualan. 3. Prosedur pengiriman barang.
Bagian admin membuatkan surat jalan untuk bagian pemasaran berdasarkan arsip penjualan. Sebelum dikirim barang terlebih dahulu diperiksa oleh bagian pemasaran agar sesuai dengan surat jalan. Selanjutnya, bagian pemasaran mengirimkan barang kepada customer dengan menyertakan surat jalan yang berjumlah 2 rangkap. 4. Prosedur pembuatan laporan. Setiap akhir bulan, pemimpin akan menerima laporan bulanan dari bagian pemasaran yang dibuat berdasarkan data penjualan, arsip penjualan, dan arsip penjualan juga. Materi ini nanti akan diteruskan oleh teman saya berikutnya. Nama saya Dinda Oktarini Putri, NIM saya 111-80825. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram alir data atau diagram flow data. Diagram flow data di sini sendiri untuk berfungsi untuk menjelaskan arus data dari suatu sistem yang terstruktur. Pada diagram di samping ini yaitu diagram konteks sistem berjalan. Pada tahap pertama yaitu dimulai dari bagian pemasaran yang mengirimkan surat penawaran yang berisi data-data barang yang akan ditawarkan kepada customer. Kemudian setelah customer menerima, maka customer akan memutuskan barang apa saja yang akan dipesan. Kemudian customer membuat PO atau purchase order yang akan dikirimkan kembali kepada CV Mekar Mandiri. Kemudian di CV Mekar Mandiri sendiri nanti akan dicek kembali semua detail-detailnya seperti daftar harga, stok, dan juga diskon dari barang tersebut. Jika customer sudah melakukan pembayaran tunai kepada bagian admin, maka purchase order tersebut akan diarsipkan yang disertai dengan bukti pembayarannya. Kemudian bagian admin akan melakukan proses pembuatan nota penjualan yang akan dikirimkan kembali kepada customer. Lalu untuk pembuatan laporannya itu sendiri, pada setiap akhir bulannya bagian pemasaran akan membuat laporan bulanan yang akan diterima oleh pimpinan nantinya. Kemudian di sini yaitu ada diagram nol sistem berjalan, di mana diagram nol sistem berjalan ini merupakan diagram yang lebih detail atau yang lebih rinci dari diagram yang sebelumnya. Tahapnya yaitu sama. Yang pertama dimulai dari bagian pemasaran yang mengirimkan surat penawaran, di mana ini merupakan masuk ke dalam proses 1.0 atau proses pemesanan barang kepada customer. Kemudian customer memutuskan barang yang akan diorder dan membuat purchase order, lalu akan dikirimkan kembali kepada bagian pemasaran. Jika customer tersebut sudah melakukan pembayaran secara tunai, maka purchase order tersebut akan diarsipkan dan masuk ke dalam proses 2.0 atau proses pembayaran. Begitupun dengan bukti pembayarannya yang masuk ke dalam proses pembayaran. Lalu dengan bukti pembayaran tersebut dan berdasarkan arsip purchase order tersebut, maka bagian admin akan membuat nota penjualan yang dimana nota penjualan tersebut akan dikirimkan kembali kepada customer. Lalu nota penjualan tersebut akan diarsip di bagian penjualan. Kemudian berdasarkan arsip nota penjualan tersebut, maka akan masuk ke dalam proses 3.0 atau proses pengiriman barang, yang dimana nantinya pengiriman barang ini akan disertai dengan surat jalan yang akan dikirimkan kepada customer. Lalu untuk laporan bulanan pada proses 4.0 atau proses pembuatan laporan ini, bagian pemasaran akan membuat data penjualan berdasarkan arsip penjualan, yaitu arsip
nota penjualan dan juga arsip purchase order. Kemudian laporan tersebut akan diterima oleh pimpinan pada setiap akhir bulannya. Kemudian pada pada diagram detail proses 1 sistem berjalan ini, bagian pemasaran yaitu akan mengirimkan data barang yang berupa surat penawaran, di mana ini merupakan masuk ke dalam proses 1.1 atau proses pembuatan SP. Kemudian surat penawaran tersebut akan masuk ke dalam proses 1.2, yaitu proses pengiriman surat penawaran kepada customer. Kemudian customer akan menerima surat penawaran tersebut dan membuat purchase order, di mana ini akan masuk ke dalam proses 1.3, yaitu proses penerimaan purchase order yang akan dikirimkan kembali ke bagian pemasaran. Kemudian pada gambar berikut, yaitu diagram detail proses 2 sistem berjalan, yaitu pada tahap ini customer memberikan bukti pembayaran, di mana ini merupakan dalam proses 2.1, yaitu proses pembayaran kepada bagian admin. Kemudian bagian admin akan masuk ke dalam pemrosesan dan pengarsipan purchase order tersebut, yang dimana nantinya berdasarkan pengarsipan purchase order tersebut maka akan dibuat nota penjualan yang akan dikirimkan kembali kepada customer. Kemudian pada diagram detail proses 3 sistem berjalan, bagian admin ini mengeluarkan nota penjualan, di mana nantinya dia juga akan membuat surat jalan ke bagian pemasaran. Lalu bagian pemasaran ini akan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dikirimkan, kemudian masuk ke dalam proses pengiriman barang, lalu penerimaan barang oleh customer. Kemudian dari customer tersebut melakukan pengarsipan surat jalan tersebut ke bagian penjualan. Yang selanjutnya yaitu ada kamus data sistem berjalan. Berikut adalah kamus data sistem berjalan yang digunakan pada pembelian bahan baku CV Mekar Mandiri. Yang pertama itu ada dokumen masukan. Dokumen masukan itu terdiri dari purchase order, bisa disingkat PO, kemudian bentuk datanya yaitu manual atau cetakan komputer, kemudian arus datanya yaitu dimulai dari customer yang masuk ke dalam proses 1.0, yaitu proses pemesanan barang, kemudian dari proses pemesanan barang tersebut diteruskan kepada bagian pemasaran, kemudian di bagian pemasaran yaitu dilakukan pengarsipan PO atau pengarsipan purchase order. Kemudian setelah arsip PO maka dilakukan proses 2.0, yaitu proses pembayaran. Setelah itu maka akan langsung dilakukan proses 4.0, yaitu proses pembuatan laporan. Penjelasannya di sini yaitu adalah sebagai salah satu syarat pemesanan. Periodenya yaitu setiap terjadinya pemesanan, kemudian volumenya yaitu 1-5 per bulan. Struktur datanya itu terdiri dari header, isi, dan footer. Header ini sendiri juga terdiri dari judul, tahun, nomor PO, tanggal, dipesan oleh siapa, kemudian dibeli oleh siapa, tanggal pakai, proyek, nama supplier, telepon, fax, kontak person, cara pembayaran yaitu bisa melalui tunai atau kredit. Kemudian pada bagian isi ini terdiri dari nomor, nama barang, kuantitas, harga satuan, potongan harga, jumlah, keterangan, dan juga total. Pada bagian footer terdiri dari lembar, tanda tangan pelaksana, tanda tangan bagian gudang, tanda tangan pimpinan, dan catatan cara pembayaran. Yang kedua yaitu ada surat jalan atau bisa disingkat dengan SJ. Bentuk datanya yaitu manual atau cetakan komputer. Arus datanya yaitu dimulai dari bagian admin yang melakukan proses 3.0, yaitu proses pengiriman barang,
Kemudian setelah pengiriman barang masuk kepada bagian pemasaran yang melakukan kembali proses 3.0. Kemudian setelah itu baru menuju ke customer. Penjelasannya yaitu sebagai salah satu syarat penerimaan barang. Periodenya yaitu setiap terjadi pengiriman barang, kemudian volumenya 1-25 per minggu. Struktur datanya yaitu terdiri dari header, isi, dan juga footer. Headernya itu sendiri terdiri dari nama perusahaan, nama kota, tanggal dikeluarkan, alat penerima, dan nomor surat jalan. Isinya yaitu terdiri dari jumlah, satuan, nama barang, dan keterangan. Sedangkan footernya yaitu terdiri dari tanggal terima, tanda terima, hormat kami, dan perhatian. Kemudian yang kedua yaitu ada nota penjualan, di mana nota penjualan ini biasa disingkat dengan NP. Bentuk datanya yaitu cetakan komputer. Arus datanya yaitu dimulai dari bagian admin yang melakukan proses 2.0 atau proses pembayaran, kemudian dilanjutkan kepada customer yaitu melakukan arsip penjualan, dan yang terakhir yaitu proses 4.0 atau pembuatan laporan. Penjelasannya yaitu sebagai bukti pembayaran, periodenya setiap ada transaksi bayaran, volumenya 1-25 per hari, kemudian strukturnya yaitu terdiri dari header, isi, dan juga footer. Headernya yaitu sendiri terdiri dari nama perusahaan, alamat, produk, tahapan perusahaan, dan kepada. Isinya yaitu terdiri dari banyaknya nama barang, satuan, jumlah, total, uang muka, sisa, diterima tanggal, dan selesai tanggal. Sedangkan footernya sendiri yaitu terdiri dari tanggal, tanda tangan penerima, tanda tangan pemesan, dan perhatian. Yang terakhir yaitu ada surat jalan yang biasa disebut dengan SJ. Bentuk datanya yaitu manual atau cetakan komputer. Arus datanya yaitu dimulai dari bagian admin yang melakukan proses 3.0 atau proses pengiriman barang. Kemudian dilanjutkan kepada bagian pemasaran yang juga melakukan proses 3.0, dan terakhir oleh customer. Penjelasannya itu sebagai salah satu syarat pengiriman barang. Periodenya itu setiap terjadi pengiriman barang, volumenya 1-25 per minggu. Struktur datanya yaitu header, isi, dan footer. Headernya sendiri itu terdiri dari nama perusahaan, nama kota, tanggal dikeluarkan, alamat penerima, dan nomor surat jalan. Isinya yaitu terdiri dari jumlah, satuan, nama barang, keterangan. Sedangkan footernya terdiri dari tanggal terima, tanda terima, hormat kami, dan perhatian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dinda Oktarini, yaitu permasalahan. Setelah melakukan observasi kepada pimpinan perusahaan CV Mekar Mandiri, ternyata ada beberapa kendala yang kadang-kadang terjadi di perusahaan. Kendala tersebut meliputi 1. Kurangnya pemantauan terhadap persediaan bahan baku oleh bagian gudang. Kadangkala menimbulkan beberapa masalah dalam proses produksi, antara lain yaitu proses produksi terhambat oleh pemesanan barang yang dilakukan secara mendadak. Yang kedua, dalam kegiatannya, sistem yang digunakan sering mengalami masalah dalam pengolahan data. Yang ketiga, sistem kadangkala tidak terkomputerisasi dengan baik sehingga proses manual menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada alternatif pemecahan masalah. Setelah mengamati permasalahan yang ada pada CV Mekar Mandiri, penulis menyimpulkan bahwa CV Mekar Mandiri belum terkomputerisasi, yakni sistem masih bersifat manual. Maka penulis membuat alternatif pemecahan masalah sebagai berikut, yaitu penggunaan aplikasi database, MyOB, dan Visual Basic 6. Menjadi pilihan alternatif untuk pengolahan data, baik dalam proses penjualan dan pembelian, maupun dalam proses pemeriksaan stok barang. Lalu, penutup. Dan kesimpulannya, sebagai bab akhir dalam laporan ini,
Penulis memberi kesimpulan yang diambil setelah melakukan observasi di perusahaan CV Mekar Mandiri, yaitu kurangnya ketenaga kerjaan yang kadangkala menghambat waktu proses produksi, serta pembagian tugas dari masing-masing organisasi masih dirasa kurang terstruktur dengan baik. Contohnya, proses produksi yang tadinya hanya memerlukan waktu 5 hari tertunda menjadi 7 hari karena stok barang yang ternyata habis dan terpaksa perusahaan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu. Ini terjadi akibat dari kurangnya pemantauan terhadap persediaan bahan baku. Lalu ada saran. 1. Dalam kegiatannya, perusahaan ini masih menggunakan sistem manual. Sebaiknya, untuk penginputan dan pencarian data haruslah sudah terkomputerisasi dengan baik. Perlunya pengkoordinasian struktur organisasi dan disiplin yang baik dari pegawai yang ada di perusahaan tersebut agar terorganisir dengan baik. Yang ketiga, sebaiknya bagian gudang menginput dan mengoutput data stok masuk dan stok keluar sehingga tidak ada perselisihan dalam persediaan barang. Dan segera memberikan informasi kepada pimpinan jika stok habis sehingga tak ada kendala dalam proses produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.